cara bongkar casing HP Elitebook G7 G8. Caranya sama. Buka baut harus sejajar sama mata bautnya, obengnya, jangan lari-lari, jadi harus sejajar dan jangan gerak-gerak terlalu lari-lari, karena kalau lari-lari bautnya bisa lecet, jadi tegak lurus dengan lubang bautnya. Berarti kalau ketemu baut yang arahnya ke samping, kita harus gini, tetap begini. Kalau yang lurus ya tetap lurus, biar mata bautnya nggak lecet. Oke, setelah baut semua dibuka, lanjut dicungkil dari bagian sini. Nah, kita cungkil di sini, cari celah untuk cungkilnya. Nah, ditekan dikit. Nah, ini udah keluar. Lalu sebelah sini juga. Nah, ini juga keluar, tinggal ditekan sedikit. Oke, setelah udah keluar, kita cungkil bagian dalam, ambil celahnya begini, diarahin gini dikit, masukin, giniin, masukin, giniin. Oke, lihat dalamnya. Jadi ini lihat celahnya, ada celah lubang dikit, masukin. Nah, dimasukin lalu giniin, masukin, giniin, dikit aja. Nah, udah kebuka semua pinnya. Nggak boleh colok terlalu dalam ya. Jadi nggak boleh colok terlalu dalam, colok dikit aja, diputar. Perhatiin coloknya harus direm, jadi jangan masuk terlalu dalam. Nah, kalau udah kebuka bagian sini, tinggal diangkat. Nah, ini nyangkut nih, di bagian sini ada kaitan kan, nih pas diangkat, jadi tekan dikit. Nah, tekan dikit lalu ininya diangkat, karena di sini ada kaitannya dua. Oke, setelah itu di sini tinggal tarik aja. Nah, tariknya diangkat sambil ke sana. Jadi tarik ininya keluar dari sini, ininya diangkat dikit, tarik ke sana dikit casingnya. Nah, itu udah keluar. Oke, untuk G7 G8 ini tempat SSD, ini tempat RAM. Jadi kalau kita mau upgrade SSD atau RAM, lebih baik sih kita lepas dulu soket baterainya. Nah, ini soket baterainya kita lepas. Cara lepasnya dua kait begini. Nah, oke, kita lepas. Setelah itu kita angkat. Sebelum kita angkat, contoh kita mau upgrade RAM atau cuma mau upgrade SSD atau RAM. Jadi kita pisahin dulu. Nah, ini ada stiker tempelan untuk rekatnya. Kita lepas dulu. Biar gampang lihatnya, jadi kita lepas. Nah, nanti bisa dipasang balik kalau rapi. Nggak dipasang balik juga nggak apa-apa. Nah, setelah lepas itu ini juga boleh kita lepas. Nah, ini kita lepas. Nah, cukup gini aja lepasnya, nggak perlu semua. Yang penting dia nggak lengket lagi. Oke, kita untuk buka yang SSD yang ini, kita buka dari sini nih, ada pegangan untuk kita tarik ke atas. Jadi kita gini tahan pelan-pelan, tarik ke atas. Tariknya jangan gini ya, tangannya harus sanggah satu. Jadi yang kita tarik cuman ini. Jadi dia nggak berlebihan nariknya. Jadi tetap satu tangan disanggah. Nah, ini udah keluar, lalu lanjut di sini. Nah, ini kalau ada nyangkut, bantuan plastik dikit. Nah, kait ke atas. Nah, tuh udah keluar. Oke, dia di sini itu terjepit. Nah, terjepit. Jadi kayak gini dia. Nah, jadi ini ada pengapitnya. Ini ngejepit. Nah, ngejepit dinding sisi ini. Jadi kalau kita pasangnya itu kita harus pasin dulu. Kita pasin dua sisi penjepit di sudut. Jadi sudut sini pas, sudut sini pas. Masukinnya lurus sejajarnya sama yang kawan yang lainnya juga pas, baru kita pencet perlahan. Nah, baru dia rekat lagi. Jadi ini dia menjepit dinding ini ya. Oke, kita lanjut buka yang RAM. Nah, untuk RAM dari sini. Nah, ini tarik aja. Nah, tarik bagian sini udah terangkat nih. Bagian sini masih ngigit. Jadi kita bisa bantu dikit masuk ke celahnya. Kita masuk ke celah dalamnya. Celah dalamnya lalu kita bantu angkat ke atas.
Nah, setelah terangkat, nah ini kan masih nyangkut nih. Nah, angkat aja pelan-pelan. Kalau nggak bisa, bantu pakai ini, angkat. Nah, ingat soket baterai harus dilepas biar nggak bahaya. Nah, ini RAM-nya 2 slot, G7, G8 sama RAM-nya 2 slot, 845, 835, 830, 840 sama 2 slot. Oke, jadi kalau mau upgrade, cara bongkarnya seperti ini. Ini untuk SSD-nya, ini untuk RAM-nya. SSD-nya udah NVMe, RAM-nya DDR4 3200. Oke, kita pasang balik. Jadi ini sama, kita pasang balik terlebih dahulu yang ini atau yang ini. Oke, kita pasang yang ini dulu. Ini kita perhatiin sudut duanya. Nah, ini sama ini untuk pengapit dinding ini. Jadi kita perhatiin yang ada 2 sisi. Nah, ini ada 2 sisi nih. Jadi ini yang tempat titik kita pasin. Kalau nggak dari sini, berarti dari sini. Oke, kita coba dari sini. Nah, berarti seperti ini tadi ya. Nah, kita pasin 2 penjepit ini dengan ini. Nah, di sini masuk, di sini masuk. Nah, 2 sisi ini masuk, tekan dikit. Nah, udah masuk, baru yang lain menyesuaikan di bagian sini. Kita lihat pas, tekan. Lalu kita lihat sampingnya yang ini udah pas di tengah-tengah, tekan dikit. Ini tekan dikit. Nah, udah masuk, tekan dikit. Nah, di sini pas. Nah, kalau misalnya pas kita narik ada yang bengkok, kita benerin dulu biar dia ngejepit dindingnya. Nah, terus yang ini kita tekan juga. Ini nggak pas. Jadi kalau nggak pas bisa kita keluarin dulu nih. Nah, jadi kalau nggak pas kita pasin dulu. Nah, ini udah pas. Pokoknya kiri kanan harus diperhatiin, harus saling. Ini udah pas juga. Nah, udah pas. Oke, kalau udah pas semua gini tinggal tambah aja pencetnya. Nah, biar masuk full, kejepit ya. Nah, jadi dia nggak mungkin keluar. Oke, setelah itu ini dilem balik. Ini kalau udah rusak tempelannya nggak apa-apa juga, nggak dilem. Oke, lanjut kita pasang yang SSD. Jadi kita lihat dari 2 titik ini yang ada 2 sudut. Nah, jadi kita serasiin, kita pasin 2 titik itu. Nah, seperti ini tadi. Nah, yang sebelah sini dipasin, yang sebelah sana harus pas juga masuknya. Nah, jadi udah pas, tinggal dipencet dikit. Nah, lalu kirinya yang sebelah sininya juga pasin, lalu balik sebelah sini pas, kiri kanan ya. Nah, ini udah pas. Nah, tinggal lanjut. Udah gigit semuanya, udah pas. Ini kalau masih bisa digunakan, bisa dilem balik. Kalau udah merasa nggak kuat ya silakan dicabut aja. Nah, ini masih bisa. Oke, kita pasang balik baterainya. Cara pasang baterainya ini jangan miring. Nah, ini harus tegak lurus dulu, masuk pas di lubangnya. Nah, kira-kira pas isinya kan. Nah, ini aturnya kait-kait aja. Atur yang kita harus pasin tuh bukan sebelah sini dulu, tapi ini kita tarik masukin sebelah sini. Kenapa? Karena dia dorong ke sini. Dia auto, kabelnya agak keras, dorong ke sini. Jadi kita pasin sebelah kanannya dulu. Nah, pas kita masuk sebelah kanan, yang sana udah auto ngedorong karena kabelnya lagi ngarahin ke sana. Jadi kita tinggal bantu lurus. Nah, kalau udah lurus, 2 sisinya tinggal kita colok, dorong. Nah, udah masuk. Nah, dorong udah masuk ya. Kalau udah masuk, tinggal kita lanjut tutup. Tutupnya itu harus dari sini. Nah, ini ada kaitannya, jadi ini harus ditutup dulu, masuk ke sini. Nah, ini gini kan, tekan dikit. Nah, ini udah pasti masuk. Nah, ini tadi di sini ada kaitannya, jadi di sini harus ditekan. Nah, baru lanjut yang lain. Nah, ini tekan. Nah. Oke, udah ditekan-tekan, tinggal kita kunci, udah pas. Oke, udah pas. Nah, udah rapat. Oke, sekian aja untuk cara buka HP EliteBook G7, G8 sama